Selamat datang di Rekap Manhwa kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhwa yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya serta jangan lupa like, share dan komen. Ryumin dan pemain lain akhirnya muncul kembali ke titik awal. Termasuk Yongmin dan rekan-rekannya yang telah terluka parah. Ahrim dan Sangchul yang sebelumnya sedang berburu kini juga telah kembali ke tempat awal. Namun mereka terkejut ketika melihat banyak nyawa pemain lain yang sudah melayang dan pelaku yang menyebabkan kejadian tersebut berdiri tepat di tengah-tengah mayat para pemain yang gugur. Ryumin yang melihat kejadian tersebut tetap tenang. Ia telah mengetahui alur cerita ini berkat pengalaman dari regresi sebelumnya. Ia juga mengenal sang pelaku. Pelaku adalah bos dari sebuah geng kriminal terkenal yang bernama Jungsik. Ia memiliki bakat bertarung yang hebat, sayangnya kepribadiannya benar-benar buruk. Ia berniat menyingkirkan Jungsik sebelum terjadi hal yang merepotkan ke depannya. Entah apa yang direncanakan Ryumin, namun ia mengurungkan niatnya karena sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk menghabisinya. Jungsik melihat kemunculan Ryumin dan berjalan mendekatinya sambil menyapanya. Ia mengaku sudah menunggu Ryumin sedari tadi. Ryumin masih dengan tenang bertanya apa yang diinginkan Jungsik darinya. Jungsik dengan sombong ingin Ryumin bertarung dengannya demi memperebutkan posisi perwakilan dan mendapatkan suara dari semua orang. Ryumin membalas dengan senyum merendahkan untuk menyuruh Jungsik segera berlutut dan memohon ampun kepadanya agar nyawanya dapat diampuni. Tentu Jungsik tidak senang mendapatkan reaksi yang merendahkan dirinya. Jungsik memberikan ancaman lebih lanjut dengan berusaha memperjelas situasinya. Ryumin yang tidak suka berbasa-basi, segera mengeluarkan sabit hitam miliknya dan meledek Jungsik agar tidak banyak bicara dan segera maju. Melihat senjata pencabut nyawa yang dimiliki oleh Ryumin, mental Jungsik seketika jatuh. Ia menyesali keputusannya yang telah berurusan dengan orang yang salah. Ryumin memprovokasi Jungsik lebih lanjut dengan meledeknya pengecut. Ia heran dengan dirinya yang sombong sedari tadi dan kini ia tidak berani maju menyerang. Tersulut provokasi tersebut, Jungsik mengeluarkan belati miliknya untuk menyerang Ryumin. Namun anehnya, Ryumin tidak berniat menunjukkan kekuatannya di sini agar tidak mendapatkan banyak suara. Ia ingin Jungsik yang menjadi perwakilan agar ia dapat memanfaatkannya di tahap ketiga nanti. Tiba-tiba Sang Dewi muncul dari udara dengan sayap putih yang masih anggun seperti biasanya. Ia menyapa para manusia yang ada di bawah sana. Ryumin menyimpan senjatanya. Ia memuji keberuntungan Jungsik dan memperingatkannya untuk tidak mencari lawan yang salah lain kali. Dalam hati Jungsik ia merasa lega karena tidak dihabisi. Ia hampir terkena serangan jantung akibat sabit besar milik Ryumin. Ia berjanji akan membalaskan dendamnya jika ia menjadi perwakilan wilayah. Sang Dewi kemudian bertanya keputusan para pemain tentang perwakilan yang mereka pilih. Sang Dewi mengangkat satu jarinya, memberikan sistem voting kepada seluruh pemain yang masih hidup untuk melakukan voting. Panel sistem tiba-tiba muncul di depan para pemain. Terdapat nama para pemain yang dapat dipilih dan masing-masing pemain diwajibkan untuk memberikan suara. Dan pemain yang tidak melakukan voting akan dianggap gagal menjalankan misi dan akan dieliminasi langsung di tempat. Semua pemain yang mulai ketakutan menatap ke arah Jungsik. Jungsik senang dengan pemain yang mendukungnya. Jungsik memberikan ancaman secara terus-menerus kepada seluruh pemain yang ada di sana untuk memilihnya atau mereka akan dihabisi tanpa ampun. Setelah beberapa saat, Sang Dewi mengumumkan waktu voting telah selesai. Untungnya tidak ada pemain yang cukup bodoh untuk tidak memilih. Sang Dewi lalu menepuk tangannya untuk memunculkan hasil voting melalui sistem notifikasi. Terlihat Jungsik mendapat suara paling banyak dan berada di urutan pertama, sementara Ryumin mendapat berada di posisi kedua. Meskipun Jungsik menang, ia masih kesal ketika melihat selisih poin yang tidak jauh beda dari Ryumin. Ia menatap ke para pemain yang memilih Ryumin sebagai perwakilan. Ia tidak menyangka mereka tidak takut dengan ancamannya. Sang Dewi dengan resmi mengumumkan Jungsik sebagai perwakilan dan memberikannya skill perintah absolut yang dapat memerintahkan perintah kepada semua orang yang ada di sekitarnya. Jungsik menyeringai licik, kini ia berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Ryumin akibat direndahkan sebelumnya. Namun ekspresi Jungsik berubah ketika ia melihat detail dari otoritas perwakilan yang menurutnya tidak masuk akal. Meskipun otoritas memiliki kekuasaan yang besar, namun tetap ada batasan di mana perintah hanya dapat digunakan selama 10 kali. Dan perintah ini tidak akan bekerja untuk player yang telah memiliki profesi.
Jungsik akhirnya mengerti mengapa Ryumin terlihat santai dan tidak merebut otoritas perwakilan dengannya. Sang Dewi kemudian membeberkan lebih lanjut adanya misi tersembunyi yang ada di ronde kali ini. Dan saat misi tersebut diberikan kepada seluruh pemain, Ryumin tidak mengkhawatirkan hal tersebut lagi. Misi tersebut akan memberikan kupon diskon sebesar 50% bagi yang berhasil menyelesaikan misi. Semua orang menerima misi tersembunyi tersebut. Para pemain bingung dengan misi yang mengharuskan mereka mencari barang tingkat lanjut dan profesi. Seorang pemain memprotes hal tersebut. Ia tidak mengerti cara menaikkan level sementara tidak ada monster pada ronde kali ini. Sang Dewi tidak mengerti apa yang pemain itu bicarakan. Ada monster di mana-mana di dalam hutan di sekitar mereka. Sang Dewi juga mengungkapkan hanya 80.000 pemain yang dapat melakukan perubahan profesi. Dan di antara mereka, telah ada yang berhasil melakukannya. Para pemain lainnya tidak percaya ada yang telah berhasil bahkan sebelum misi tersebut diberikan. Mereka bertanya-tanya identitas orang tersebut. Sang Dewi merasa kerepotan jika harus menjelaskannya satu persatu. Ia lebih memilih untuk memunculkan sistem agar semuanya jelas dengan hanya satu jentikan jarinya. Benar saja, sistem notifikasi pemberitahuan muncul dengan nama Ryumin yang ada di daftar peringkat pertama wilayah 1 dengan level 16 yang berprofesi sebagai kesatria pencabut nyawa. Sementara wilayah kedua diambil oleh Mageong yang berprofesi sebagai kesatria kegelapan. Semua orang menoleh ke arah Ryumin. Mereka tidak percaya orang yang berhasil mendapatkan profesi pertama kali adalah peringkat pertama yang ada di wilayah mereka. Sementara Ryumin hanya berdiri di sana dengan santai tanpa memperdulikan penilaian para pemain terhadapnya. Para pemain mulai mempertanyakan kelas kesatria pencabut nyawa yang dimiliki oleh Ryumin. Mereka tidak pernah mendengar tentang hal itu sebelumnya. Terlebih sabit hitam besar yang dipegangnya terlihat sangat menyeramkan. Jungsik kesal melihat Ryumin yang telah mendapatkan profesi. Awalnya ia ingin menggunakan kekuatan perwakilan untuk memerintahkan Ryumin membunuh dirinya sendiri. Namun sekarang rencananya gagal. Sang Dewi menjelaskan lebih lanjut bahwa pada misi tahap 2 kali ini peringkat pemain akan ditentukan melalui pemain yang menyelesaikan misi sampingan paling cepat. Dan pemain tersebut adalah Ryumin. Ia telah menyelesaikan misi sampingan saat merubah kelasnya. Sang Dewi menjadi bersemangat melihat kemampuan Ryumin yang tidak hanya mendapat peringkat pertama di wilayahnya namun di semua daerah. Sang Dewi mulai penasaran dengan Ryumin. Profesi yang ia dapat, senjata yang ia gunakan sangat cocok dengan nama pemain samaran yang ia buat. Sang Dewi mulai curiga dengan Ryumin yang telah tahu kondisi khusus untuk merubah menjadi profesi tersembunyi. Namun Ryumin berpura-pura bodoh dengan mengakui dirinya yang juga sama terkejutnya dengan Sang Dewi saat mendapat profesi ini. Pemain lain hanya bisa menatap heran dengan percakapan yang berlangsung antara Dewi dan Ryumin yang terdengar sangat akrab. Ryumin bersyukur karena para Dewi hanya tahu jika profesi kesatria pencabut nyawa sangat unik. Namun tidak mengetahui syarat untuk membuka profesi tersebut. Sang Dewi semakin terlihat bersemangat dan senang. Melihat semua kebetulan ini seperti takdir yang telah disusun oleh sang penguasa. Dan mata Sang Dewi berbinar terang ketika mengetahui fakta bahwa hanya Ryumin yang tidak akan terpengaruh oleh perintah ketua perwakilan daerahnya. Para pemain tidak mengetahui apa yang dimaksud Sang Dewi. Mereka memohon penjelasan kepada Sang Dewi. Merasa situasi akan berkembang menjadi semakin menarik. Sang Dewi tidak ragu membocorkan semua informasi yang dimilikinya tentang otoritas yang dimiliki ketua perwakilan, termasuk pembatasan perintah yang hanya dapat dilakukan 10 kali. Hal itu membuat Jingsuk sangat kesal. Dalam hati ia memaki Sang Dewi yang seharusnya tidak membocorkan informasi itu, agar ia dapat memperbudak pemain lain selamanya. Sang Dewi memutuskan untuk memberikan hadiah kepada Ryumin karena meraih peringkat pertama di seluruh daerah. Sang Dewi menjentikkan jarinya. Sebuah sistem notifikasi segera muncul dengan memberikan hadiah yang berupa baju pelindung langka tingkat rendah sebagai hadiah dari peringkat pertama di wilayahnya. Disertai dengan peti emas hadiah spesial sebagai hadiah peringkat pertama dari seluruh daerah. Setelah membuka hadiah baju pelindung, Ryumin diberikan 3 pilihan baju yang dapat dipilih sesuai yang ia suka. Ryumin tanpa berpikir panjang segera memilih baju nomor 2. Baju pelindung yang terbuat dari kulit, memudahkan pengguna untuk bergerak lebih leluasa karena beratnya yang ringan. Kemudian Ryumin membuka peti emas hadiah keduanya. Seperti biasa ada 3 tipe hadiah yang muncul diantaranya adalah pengalaman 3 kali lipat yang dapat bertahan selama 3 tahap, lalu ada hadiah emas dan informasi mengenai tahap ketiga.
Ryu Min jelas memilih peningkatan pengalaman ganda. Ia tidak memerlukan uang ataupun informasi mengenai tahap selanjutnya. Memori regresi telah membuatnya mengetahui rintangan yang ada di tahap ketiga akan dipenuhi dengan banyak monster. Setelah sang dewi selesai dengan pemberian hadiah, ia mengirim para pemain pulang ke bumi. Cahaya kuning terang mulai muncul dari tubuh mereka. Pertanda sihir teleportasi telah aktif. Dan di detik berikutnya, Yongmin tiba-tiba tersadar dari tidurnya dan masih belum terbiasa dengan semua kejadian yang ia alami seolah baru mengalami mimpi buruk. Saat ia tersadar, ia melihat lengannya yang telah kembali normal di dunia nyata. Yongmin senang tubuhnya kembali normal. Sekarang ia yakin asalkan pemain tidak mati, maka tubuh mereka akan disembuhkan saat kembali ke bumi. Namun ia teringat dengan kejadian menyeramkan saat disiksa habis-habisan oleh Ryu Min. Yongmin sadar mereka dapat musnah kapanpun jika Ryu Min tidak mengampuni mereka. Dalam hati ia tidak berniat untuk mencari masalah dengan Ryu Min lagi. Sementara di sisi lain, Sang Chul dan Ahrin juga telah kembali ke dalam apartemen mereka. Sang Chul memuji Ahrin yang telah bekerja keras. Namun Ahrin tidak merespon pujian itu karena ia tahu dirinya hanya menjadi beban. Ahrin berterima kasih kepada Sang Chul dengan tulus karena telah melindunginya. Sang Chul sedikit canggung dan mengaku hanya melaksanakan perintah bosnya. Ahrin juga ingin berterima kasih kepada Ryu Min namun ia tidak memiliki cara untuk melakukannya. Sang Chul setuju. Terlebih Ryu Min terlihat tidak ingin mengungkapkan identitas aslinya. Jadi mereka tidak akan pernah tahu siapa dia sebenarnya. Ia sudah mencoba meminta rekeningnya. Namun kelihatannya Ryu Min sadar mereka dapat melacak keberadaannya melalui rekening. Sang Chul memiliki ide. Ia memberikan saran kepada Ahrin untuk menyiapkan sebuah barang yang berguna agar dapat memberikannya kepada Ryu Min sebagai hadiah. Ahrin setuju dengan ide bagus tersebut. Ia akan memikirkan barang yang cocok sebagai kompensasi. Dan setelahnya, mereka berpisah. Ahrin kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sementara Sang Chul akan berjalan keluar apartemen. Saat berada dalam lift apartemen, Sang Chul segera menghubungi Ma Gyeong menggunakan ponselnya. Sang Chul menceritakan kejadian yang ia alami dengan Ahrin tentang sergapan dari Yongmin dan hanya berhasil mencapai level 8. Ia meminta izin untuk melaporkan situasi secara detail jika Ma Gyeong memiliki waktu sekarang. Informasi yang akan ia beritahu ada kaitannya dengan pemain peringkat 1 Sabit Hitam. Mendengar nama Sabit Hitam, Ma Gyeong langsung menyetujuinya dan menyuruh Sang Chul untuk segera datang ke hotel tempat ia menginap. Setelah Sang Chul pergi menuju hotel dengan mobilnya, terlihat seseorang mengawasinya dari belakang. Ternyata orang tersebut adalah Ryu Min. Ia sudah menduga Sang Chul akan segera melaporkan seluruh kejadian yang dialaminya kepada Ma Gyeong. Kembali ke beberapa saat yang lalu saat para pemain dikembalikan ke bumi. Ryu Min telah tersadar di samping adiknya yang masih tertidur. Ia membuka panel sistem miliknya, lalu menggunakan skill pelacak yang ditargetkan kepada Sang Chul. Karena Ryu Min mengetahui nama dan wajahnya, skill tersebut aktif tanpa masalah dan menemukan lokasi target. Sang Chul hanya berada 9 meter dari Ryu Min. Pertanda dirinya masih ada di dalam apartemen Ahrin. Namun lokasinya tiba-tiba menjauh dengan sangat cepat. Ryu Min menduga Sang Chul telah turun dengan menggunakan lift apartemen menuju suatu tempat. Alhasil Ryu Min segera memakai jaketnya dan mengejar Sang Chul untuk memastikan dugaannya. Dan ternyata dugaannya benar. Sang Chul berangkat menuju hotel Ma Gyeong. Umpan telah berhasil disebar. Kini tinggal menunggu ikan menggigit. Sementara di sisi lain, terlihat Ma Gyeong sedang duduk di ruangan apartemennya sedang menunggu kedatangan Sang Chul. Selang beberapa saat, sebuah suara yang familiar memanggil Ma Gyeong dari arah luar pintu apartemennya. Suara tersebut berasal dari Sang Chul yang meminta izin untuk berkunjung. Setelah Ma Gyeong mengizinkannya masuk, mereka saling menyapa. Mereka berdua terlihat senang mengetahui semuanya selamat dan tidak terluka. Mereka berbasa-basi sejenak. Sang Chul mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Ma Gyeong atas dukungannya selama ini. Sementara Ma Gyeong dengan rendah hati mengaku tidak melakukan apa-apa untuk membantu. Sang Chul mengucapkan selamat kepada Ma Gyeong yang telah berhasil mencapai level 10 dan telah mendapatkan profesi baru. Ma Gyeong masih dengan rendah hati merasa pencapaiannya hanyalah keberuntungan belaka. Melihat Sang Chul yang dari tadi menyanjungnya, Ma Gyeong tahu Sang Chul memiliki sesuatu yang dia inginkan darinya. Sang Chul merasa sedikit gugup tidak menyangka Ma Gyeong akan setajam ini mengetahui niat tersembunyi. Sang Chul akhirnya mengutarakan niatnya yang ingin mencari item perubahan profesi.
Mageong tanpa ragu memberitahu jika item tersebut didapatkan berburu monster. Namun sebenarnya, Mageong dapat berubah profesi berkat baturan yang dimilikinya pada tahap pertama permainan. Ia beruntung mendapat baturan kesatria kegelapan yang dapat dengan otomatis merubah kelasnya menjadi kesatria kegelapan saat mencapai level 10. Meskipun Mageong menganggap semua bawahannya sebagai keluarga, ia tetap tidak akan mengungkapkan semua rahasia dirinya begitu saja. Mageong lalu ingin membahas topik utama yang sempat diberitakan oleh Sang Chul di telepon. Mageong menuntut identitas orang yang menyerangnya. Dengan raut wajah yang serius dan tatapan tajam, Mageong mengira pemain yang menyerang tangan kanannya adalah Ryumin. Tidak ingin kesalahpahaman terjadi lebih lanjut, Sang Chul menyangkal tuduhan Mageong dan menjelaskan Ryumin yang telah menyelamatkan mereka. Mageong tidak mengerti alasan tindakan Ryumin menolong mereka. Ia menuntut cerita detail dari Sang Chul. Setelah menceritakan semuanya, Mageong akhirnya mengerti jika bukan karena Ryumin yang muncul menyelamatkan Sang Chul dan Ahrin, mereka pasti telah tewas dikeroyok para berandal. Sang Chul menjelaskan lebih lanjut ada kemungkinan Ahrin akan selamat, namun tindakan para berandal yang mengincar Ahrin karena kecantikannya mungkin akan memberikan dampak mental sampai Ahrin tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya di industri hiburan. Mageong terdiam sesaat memikirkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Jika bukan karena Ryumin, ia tidak hanya kehilangan orang kepercayaannya, namun juga akan kehilangan bisnisnya. Lalu Mageong bertanya nasib para berandal. Ia mengira para berandal telah dihabisi oleh Ryumin. Namun Sang Chul menyangkalnya. Ia menceritakan semua yang disarankan Ryumin kepada Mageong. Mageong terlihat ragu mengira para berandal mungkin akan kembali membalaskan dendam. Namun Sang Chul tidak berpikir demikian. Menurutnya Ryumin telah menghancurkan harapan mereka sampai tidak tersisa dengan penyiksaan yang menyakitkan. Mageong tidak merespon. Dalam hati ia mengaku bagaimanapun juga ia telah berhutang kepada Ryumin karena menjaga bawahannya dan asetnya. Seperti yang Sang Chul lakukan sebelumnya, Mageong juga ingin memberikan kompensasi kepadanya. Namun Sang Chul menceritakan kejadian saat Ryumin menolak kompensasi tersebut dan pergi begitu saja. Mageong langsung mengerti Ryumin bukanlah orang biasa. Ia pria yang sangat waspada dan pintar. Mageong menitipkan rasa terima kasihnya kepada Ryumin jika Sang Chul bertemu dengannya lagi. Ia juga menyuruh Sang Chul untuk mengawasi Ryumin jikalau ia membutuhkan sesuatu untuk dibantu. Mageong bukanlah pria yang akan membiarkan hutang tidak terbayar. Sang Chul menunduk hormat dan akan menaati semua perintah bosnya. Sebelum pergi, Mageong menuntut Sang Chul untuk memberikan semua nama berandal yang mencoba merundungnya saat di dalam dunia permainan. Sementara di luar hotel, terlihat Ryumin masih sedang mengintai Sang Chul dan Mageong. Dalam hati Ryumin, ia memuji kesetiaan Sang Chul yang sangat tinggi karena ia langsung menemui bosnya begitu kembali dari dunia nyata di tengah malam begini. Karena Ryumin sudah memastikan semuanya, ia memutuskan untuk segera kembali pulang agar tidak dicurigai. Sambil memanggil taksi, Ryumin masih memiliki keraguan apakah ia akan membawa Mageong bersamanya untuk menantang tahap 20. Ryumin tahu profesi Mageong adalah profesi yang sangat kuat. Bahkan terasa seperti curang di awal permainan. Namun sayangnya profesi tersebut memiliki kekurangan. Untuk menggunakan kekuatan kesatria kegelapan, ia harus mengumpulkan mana gelap. Dan mana gelap hanya bisa didapat dengan membunuh manusia. Dalam regresi sebelumnya, ia mengingat sifat psikopat Mageong yang membunuh musuh-musuhnya tanpa ampun. Profesi tersebut memang sangat cocok untuknya. Tapi tetap saja, hal tersebut menjadi keraguan mengingat Ryumin akan mendapat rekan psikopat jika ia merekrutnya. Hal itu sangat mengkhawatirkan. Untuk saat ini, Ryumin memutuskan untuk mengawasinya terlebih dahulu. Lagi pula ada banyak orang bertalenta yang dapat dijadikan selain dirinya. Keesokan harinya di dalam sebuah toko, terdapat seorang pria parubaya yang bekerja sebagai karyawan minimarket terlihat sedang frustasi memikirkan pendapatan tokonya yang tidak berjalan lancar. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara panggilan dari seorang wanita cantik dan ceria berambut hitam panjang yang merupakan putrinya sendiri. Wanita itu bernama Julie. Julie heran mengapa ayahnya terlihat lesu dan menghela nafas panjang seolah sedang tertimpa musibah. Ayahnya membenarkannya. Itu dikarenakan tiket lotre yang telah ditangguhkan pemerintah atas alasan kemampuan para pemain yang dapat memanipulasi hasil undian. Terutama ada seorang pria yang baru-baru ini memenangkan lotre 4 kali berturut-turut hanya dari sebuah mimpi. Pemerintah menduga mimpi tersebut termasuk salah satu kemampuan pemain.
Ayahnya bingung bagaimana harus membayar gaji karyawan dan membayar sewa gedung jika tidak ada bisnis lotre. Julie menyuruh ayahnya untuk tidak khawatir. Ia berniat akan membantu ayahnya segera setelah lulus. Bahkan Julie ingin mengambil pekerjaan sampingan untuk membantu keuangan ayahnya. Hal tersebut ditolak ayahnya yang ingin putrinya lebih memfokuskan pendidikannya terlebih dahulu. Pria tersebut tahu jika putrinya memiliki nilai yang bagus dan rajin belajar, dan mengejar cita-citanya yang ingin menjadi seorang dokter. Namun yang mengejutkannya adalah Julie sudah tidak ingin menjadi dokter. Mengingat dunia sekarang yang telah berubah dengan keberadaan para pemain secara tiba-tiba. Ayahnya semakin sedih mengingat bahkan uang sudah tidak ada gunanya sekarang. Para pemain dapat lenyap begitu saja jika gagal menjalankan misi di dunia permainan. Termasuk putrinya. Julie segera meyakinkan ayahnya untuk tidak perlu khawatir dengan dirinya. Ia telah bertahan hidup sampai sekarang dan ia juga mendapatkan profesi. Tiba-tiba Julie mengarahkan tangannya ke kepala ayahnya, lalu menggunakan kekuatannya. Cahaya sinar hijau berkilau menyinari ayahnya. Julie mendapatkan profesi pendukung yang dapat memberikan berbagai macam peningkatan atribut kepada target. Kemampuan yang baru digunakan kepada ayahnya dapat menenangkan pikiran ayahnya sejenak. Ayahnya senang dengan sifat optimis putrinya. Ia bangga dan akan selalu mendoakan keselamatan putrinya dimanapun ia berada. Tidak lama kemudian, terlihat Ryumin yang masuk ke dalam minimarket untuk berbelanja. Melihat ekspresi ayahnya yang tidak biasa, Julie bertanya kepada ayahnya apakah ia mengenal pria tersebut. Tentu ayah Julie mengenalnya. Ryumin adalah pria yang memenangkan lotre tersebut. Ryumin menghampiri ayah Julie dan menyapanya. Ryumin berharap ayah Julie masih dapat mengingatnya. Ayah Julie tentu masih mengingatnya. Bisa dibilang gara-gara dirinya bisnis lotre tidak bisa dijalankan. Ayah Julie dengan gugup bertanya tujuan kedatangan Ryumin. Ryumin tanpa segan segera membungkukkan badannya, mengucapkan rasa penyesalan yang besar dan meminta maaf kepada ayah Julie. Ayah Julie sangat terkejut menerima permintaan maaf secara tiba-tiba. Ryumin telah mendengarkan penjualan lotre yang ditangguhkan oleh pemerintah dan akibatnya sangat berdampak kepada penghasilan minimarket tersebut. Ryumin meminta maaf sekali lagi karena secara tidak sengaja telah menyebabkan kerugian besar. Sementara Julie hanya menatap Ryumin tanpa berkata apapun. Ayah Julie merasa canggung dan tidak menyalahkan Ryumin. Ia mengaku tidak akan mati kelaparan meskipun tidak menjual tiket lotre. Tetap saja Ryumin merasa tidak enak karena telah menyebabkan kerugian. Ryumin mengambil sesuatu dari tas ransel miliknya, lalu memberikan sebuah amplop dengan kedua tangannya. Di dalamnya terdapat uang yang akan diberikan untuk kompensasi. Julie dan ayahnya sontak terkejut ketika mengetahui jumlah uang yang diberikan Ryumin berjumlah 10 juta won. Ayah Julie mencoba menolak kompensasi tersebut. Namun Ryumin bersikeras mengganti rugi. Bagaimanapun kenyataannya, Ryumin memang benar telah menyebabkan kerugian secara tidak langsung. Setelah memberikan uang tersebut, Ryumin segera berpamitan tanpa ingin mendengar pendapat ayah Julie lebih jauh. Ayahnya semakin pusing ketika harus menerima uang sebanyak itu. Ia takut akan terjadi masalah lebih besar. Julie berniat untuk mengejar Ryumin dan mengembalikan uang ini kepadanya. Ayahnya setuju dan meminta tolong kepada putrinya. Tidak lama terdengar suara yang memanggil Ryumin dari belakang. Benar saja itu adalah Julie yang ingin mengembalikan uang yang diberikan Ryumin. Julie memanggil nama Ryumin. Ia terlihat mengenal Ryumin sebelumnya. Sementara Ryumin terlihat bingung, tidak mengenal wanita yang ada di hadapannya. Julie mengaku ia adalah teman kelas Ryumin. Julie sedikit kecewa melihat ekspresi Ryumin yang masih bingung, pertanda Ryumin benar-benar tidak mengingatnya sama sekali. Ryumin meminta maaf kepada Julie karena dirinya memang sulit untuk mengingat wajah orang lain. Tentu saja pernyataan Ryumin semuanya adalah kebohongan. Ia mengenal betul siapa Julie sebenarnya. Ia adalah teman kelasnya, anak pemilik minimarket dan juga seorang pemain dengan kelas unik bertipe pendukung. Dalam regresi sebelumnya, Ryumin terkejut ketika pertama kali mengetahui Julie adalah teman kelasnya. Mereka pernah bertarung bersama menghadapi para monster. Dan sekarang Ryumin berpura-pura tidak mengenal Julie dengan menciptakan skenario yang dianggap kebetulan. Semuanya demi mengajak Julie di pihaknya. Julie mengajak Ryumin untuk berbicara empat mata. Setelah mencari tempat yang cocok, kini Julie dan Ryumin terlihat duduk berduaan di sebuah bangku taman yang berada di dekat minimarket. Julie mengeluarkan amplop berisi uang yang diberikan Ryumin sebelumnya dan memberikannya kembali kepada Ryumin.
Ryumin berpura-pura bodoh dengan bertanya alasan Julie mengembalikan uang tersebut. Dalam hati Ryumin telah sangat mengenal Julie. Ia tahu Julie tidak akan menerima uang tersebut begitu saja. Namun Ryumin masih tetap menolaknya. Ia bersikeras memberikan uang tersebut sebagai permintaan maaf atas kerugian toko yang ia sebabkan. Tapi Julie tetap menolaknya. Jumlah yang ia berikan sebagai kompensasi terlalu banyak. Ryumin tidak peduli. Ia tetap ingin Julie menerimanya atau ia akan terus merasa bersalah. Ia bahkan ingin ayah Julie menerima uang itu dan menggunakannya dengan baik. Julie merasa tidak berdaya di hadapan Ryumin. Mengira pembicaraan mereka telah selesai, Ryumin berniat untuk pergi dari sana. Namun segera dicegah oleh Julie. Julie bernegosiasi akan menerima uang kompensasi sebesar 1 juta won saja, dan sisanya akan dikembalikan kepada Ryumin. Namun Ryumin kembali berakting dengan berpura-pura tidak mengetahui hubungan antara ayah dan anak itu. Ryumin merasa Julie tidak berhak memutuskan karena yang dirugikan adalah pemilik toko. Dari sanalah Julie mengaku bahwa ia adalah putri dari pemilik toko minimarket. Ryumin berpura-pura terkejut dan baru mengetahui hal tersebut. Julie masih tidak percaya Ryumin benar-benar tidak mengenalnya lagi. Padahal ia langsung mengenali Ryumin begitu ia pertama kali masuk ke toko. Dan Julie sendiri juga tidak menduga pemenang lotre beruntun itu adalah teman kelasnya sendiri. Ryumin meminta maaf sekali lagi karena tidak mengingat Julie. Julie memalingkan wajahnya ke samping dengan rasa malu bercampur kecewa. Ia terlihat sedang memikirkan sesuatu. Sementara Ryumin dalam hati meminta maaf telah membohongi Julie. Julie tiba-tiba mendekatkan wajahnya ke wajah Ryumin. Sambil dengan tegas memberitahukan namanya dan wajahnya. Memastikan Ryumin dapat melihat dan mengingatnya dengan jelas agar ia tidak lupa lagi di kemudian hari. Ryumin tersenyum ramah dengan tingkah Julie yang menurutnya menggemaskan. Melihat senyuman Ryumin, Julie mulai salah tingkah dan merasa malu. Julie menyesali keputusannya yang baru memperkenalkan diri kepada Ryumin padahal mereka akan segera lulus. Mendengar bisikan kekesalan Julie, Ryumin tersenyum dan meminta nomor kontak Julie. Ia berniat tetap menjalin hubungan pertemanan dengannya meskipun telah lulus nanti. Sementara Julie terpanah melihat ada pria tampan yang meminta nomor ponselnya. Setelah menukar nomor ponsel, Ryumin berpamitan dan berjanji akan terus menghubungi Julie mulai sekarang. Julie hanya bisa kebingungan dengan sikap Ryumin yang berubah drastis kepadanya. Dan setelah menyadari apa yang terjadi, Ryumin telah berpamitan dan berjalan jauh tanpa mengambil amplop yang berisi uang. Pada akhirnya ia gagal mengembalikan uang tersebut. Tapi tidak tahu kenapa, jantung Julie berdebar kencang. Terlebih Ryumin meminta nomor ponselnya. Julie tahu jika Ryumin melakukan hal itu karena menganggapnya teman kelas biasa. Tapi sepertinya Julie telah jatuh hati kepada Ryumin. Julie mengingat beberapa saat yang lalu saat ia tidak sengaja melihat Ryumin yang sedang dirundung oleh para berandalan sekolah. Julie tidak tega melihat pemandangan tragis tersebut dan segera menelepon polisi. Setelah para berandalan pergi, Ryumin mengambil kembali tas miliknya dan berjalan pulang. Entah karena merasa kasihan atau merasa bertanggung jawab, Julie diam-diam mengikuti Ryumin sampai ke rumahnya memastikan dia sampai dengan selamat. Tapi saat ia melihat tujuan Ryumin yang ternyata bukan menuju rumahnya melainkan restoran tempat ia bekerja paruh waktu, Julie melihat dirinya bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menyadari Ryumin adalah pria yang kuat dari kelihatannya. Mental yang tidak dimiliki oleh siswa yang seumuran dengannya. Saat itulah Julie selalu diam-diam melirik Ryumin dan mulai tertarik kepadanya. Tapi Ryumin terlihat seperti sengaja menjauhi semua orang. Julie tidak berani berbicara kepadanya saat itu. Sejak saat itu, ia selalu melihat kebaikan dan ketulusan Ryumin kepada semua orang. Perasaan Julie semakin berkembang namun tetap tidak berani mendekatinya. Dan hari ini Julie tidak menyangka ia memiliki kesempatan seperti ini bertemu dengan Ryumin dan berbicara kepadanya secara langsung. Kali ini ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya. Julie berniat untuk mengajaknya makan malam di suatu tempat. Berharap Ryumin tidak akan menolak ajakannya saat waktunya tiba. Keesokan paginya, saat Ryumin baru bangun tidur, ada sebuah pesan yang diterima ponselnya. Pesan itu dikirim oleh Julie yang ingin mentraktirnya makan siang, sekaligus ingin membicarakan tentang sesuatu. Ryumin menyetujuinya, tapi sebagai pria sejati, ia tidak akan membiarkan wanita untuk membayar makanannya. Tapi Julie tidak kalah keras kepala. Ia memaksa ingin membayar dan tidak akan berkompromi sedikitpun. Ryumin tersenyum puas melihat Julie kini telah berasa berhutang kepadanya.
Rencananya untuk membuat Julie menjadi sekutunya akan semakin mudah. Ryumin tidak mengetahui perasaan Julie yang tetap akan mengikutinya secara suka-sukarela karena perasaan suka terhadapnya. Ryumin lalu bertekad akan menyelamatkan Julie bagaimanapun caranya dan membawanya ke tahap 20. Ryumin segera bersiap untuk meninggalkan apartemen. Riwon yang melihat kakaknya berpakaian rapi, penasaran kemana kakaknya akan pergi. Ryumin berkata ingin menemui seorang teman perempuan yang merupakan teman kelasnya. Sebelum berpamitan pergi, Ryumin menyuruh Riwon untuk membeli makan siang sendiri. Riwon tertegun sejenak. Ia tidak menyangka setelah sekian lama, kakaknya akhirnya memutuskan untuk berkencan. Berpindah ke sebuah restoran steak yang lumayan terkenal. Tempat di mana Ryumin dan Julie akan menikmati makan siang mereka. Ryumin memesan steak segar untuk mereka berdua nikmati. Ryumin berharap Julie menyukai steak tersebut. Julie tergagap dan mengaku menyukai steak yang dipesan Ryumin. Ryumin menunjukkan perhatiannya dengan menyuruh Julie untuk makan lebih banyak. Sementara Julie sendiri sangat gugup ketika makan berduaan dengan Ryumin. Ia tidak menyangka mimpi yang sudah ia impikan selama ini akhirnya dapat terwujud. Merasa situasi mulai canggung, Julie membuka percakapan dengan bertanya tentang kemenangan lotre Ryumin yang terjadi 4 kali berturut-turut. Seperti biasa, Ryumin tetap menggunakan mimpi yang ia dapatkan sebagai dalih agar dapat terhindar dari kecurigaan. Julie tidak terlihat curiga sedikit pun. Ia malah penasaran berapa banyak uang yang Ryumin dapatkan dari hasil lotre tersebut. Ryumin mengaku sangat banyak, bahkan ia tidak perlu memikirkan tentang uang lagi semasa hidupnya. Tapi ia tetap harus memikirkan rencana ke depannya. Lalu percakapan pun berlangsung dengan alami. Julie penasaran bagaimana Ryumin berhasil melewati permainan tahap pertama saat melawan Goblin. Ryumin merendah dengan berkata ia membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Namun dari percakapan itu dapat diketahui bahwa Julie dan Ryumin tidak berada dalam satu wilayah. Julie menyembunyikan raut wajah kekecewaan dengan senyuman yang dipaksakan. Sementara Ryumin sendiri hanya tersenyum sambil dalam hati berkata untuk tidak kecewa seperti itu. Cepat atau lambat semua wilayah akan bersatu jika pemain yang selamat mulai berkurang. Lalu mereka melanjutkan obrolan sampai di mana Julie mengungkapkan perubahan profesinya yang menjadi seorang buffer. Ryumin terlihat senang dan memberikan selamat. Ryumin mengaku penasaran ingin melihat kemampuan Julie secara langsung. Julie dengan sangat antusias ingin menunjukkan kekuatannya kepada orang yang disayanginya. Sambil mengeluarkan kekuatannya yang bercahaya hijau, Julie menjelaskan skill yang ia gunakan bernama Bless. Skill yang mampu meningkatkan semua statistik target. Dan betapa mengerikan kemampuan tersebut yang dapat meningkatkan semua atribut sebesar 50% selama 3 jam. Ryumin berpura-pura terkejut lalu memuji skill Julie yang sangat berguna. Dalam hati Ryumin, ia tahu skill ini belum mekar seutuhnya. Saat berada di level maksimal, skill ini bahkan mampu meningkatkan semua atribut sebesar 100%. Ryumin senang dengan kemurahan hati Julie. Tujuannya menemui Julie memang untuk mendapatkan buff darinya. Dijelaskan bahwa salah satu hadiah yang Ryumin dapat dari misi sampingan perubahan kelas adalah kantong uang tak tentu. Kantong ini dapat memberikan hadiah uang dan jumlah uang yang didapatkan tergantung dengan atribut keberuntungan pemain. Dan alasan mengapa ia membutuhkan skill peningkatan Julie adalah untuk melipat gandakan atribut keberuntungan agar ia mendapat hadiah yang lebih bagus. Ryumin berterima kasih kepada Julie. Ia lalu memberikan kesempatan kepada Julie untuk berbicara. Ternyata Julie hanya ingin berterima kasih dengan uang yang diberikan Ryumin sebelumnya. Ia berjanji akan membayarnya kembali suatu saat nanti. Ryumin mengira ada hal penting lainnya yang akan ia bicarakan. Ternyata hanyalah masalah uang kemarin. Ryumin bersikeras tidak ingin menerimanya. Namun Julie sendiri juga tidak menyerah. Ia akan membayar dengan hal yang lain. Julie memberikan sebuah batu ungu yang didapatkannya dari hasil berburu monster. Ia berharap kali ini Ryumin tidak menolaknya. Setelah beberapa saat berlalu, Ryumin dan Julie akhirnya berpisah. Mereka mendoakan satu sama lain untuk tetap bertahan hidup dan tetap bertemu seperti ini ke depannya. Mereka kembali ke rumah dengan menempuh jalan masing-masing. Dalam perjalanan, Ryumin membuka tas penyimpanan miliknya dan memeriksa barang yang baru diberikan oleh Julie. Barang tersebut adalah sebuah batu sihir ungu tingkat rendah yang mengandung sedikit mana. Ryumin tidak menyangka ia akan mendapatkan hadiah batu langka dari Julie. Sambil mengeluarkan batu tersebut untuk memeriksa lebih jauh, Ryumin sebenarnya tidak mengerti seberapa berharga batu tersebut.
Ia akan secepatnya menaikkan level ke level 20 agar dapat mengetahui seberapa bergunanya batu mana tersebut. Dijelaskan bahwa fitur kombinasi terbuka saat pemain mencapai level 20. Fitur ini dapat digunakan untuk menggabungkan sebuah senjata dengan batu mana. Dan pilihan tambahan juga dapat diaplikasikan tergantung dengan kualitas batu mana yang digunakan. Ada 7 jenis batu sihir yang dapat diperoleh. Masing-masing dari batu sihir diwakili dengan setiap warna yang berbeda dan fungsi yang berbeda. Misalnya warna merah untuk meningkatkan atribut kerusakan, jingga untuk meningkatkan atribut kekuatan, kuning untuk meningkatkan keberuntungan, hijau dapat meningkatkan kelincahan, dan biru dapat meningkatkan kecerdasan. Namun yang paling langka di antaranya adalah batu sihir berwarna ungu yang dapat meningkatkan seluruh stat dengan peluang kemunculan yang sangat rendah. Melihat skill durasi Juli yang akan habis, Ryumin tanpa membuang waktu ingin membuka hadiah kantong uang. Namun sebelum itu, Ryumin memiliki trik lain untuk meningkatkan peluang atribut keberuntungannya. Ia mengambil sebuah kantong putih yang berisi 100 ulat bambu kecil di dalamnya. Ryumin berencana memanfaatkan kekuatan batu jagal miliknya yang dapat meningkatkan atribut sebanyak 1% saat membunuh makhluk hidup. Ryumin membuang kantong putih tersebut ke lantai lalu meminta maaf kepada para ulat bulu yang tidak bersalah dan menginjak mereka tanpa ampun. Setelah membunuh para ulat, sistem memberitahukan statistik Ryumin yang telah meningkat sebesar 100%, termasuk atribut keberuntungannya. Detik berikutnya, Ryumin mengeluarkan kantong uang tersebut dari dalam tempat penyimpanannya lalu menggunakannya. Terlihat kantong uang tersebut melayang di udara sejenak. Kantong tersebut bersinar sangat terang. Ryumin terheran melihat kejadian tersebut. Ia belum pernah melihat hal seperti ini di regresi sebelumnya. Ia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.